Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Fitriandayani, NIM 61014200061 dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Islam dalam proses politik di Indonesia. Peranan Islam dalam proses politik di Indonesia. Di Indonesia telah diberkaya dengan singkatan SARA, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada tahun 1970-an, Indonesia melewati sejarah keadaan yang sangat penting dan belum pernah dibahas dalam sejarahnya sebagai bangsa merdeka, yaitu dasawarsa. Peristiwa dasawarsa itu sendiri ialah munculnya sejumlah besar lulusan universitas. Sebagian besar lulusan tersebut berlatar belakang kultural Islam. Maka mengatakan bahwa sebagian besar lulusan universitas itu muslim adalah hal yang berlebihan. Namun ada benarnya juga sebab adanya perbedaan muslim, yakni muslim sejati dengan muslim nominal. Muslim sejati ialah orang yang berkepribadian baik, bertakwa, dan tidak diperbudak oleh duniawi. Muslim nominal ialah muslim yang merupakan golongan masyarakat yang menganut agama Islam secara terbatas, atau biasa dalam bahasa Jawa yakni Muslim abangan. Dampak pendidikan kolonial. Kata intelektual digunakan agak bebas, tanpa bermaksud mengatakan bahwa mereka yang terdidik dalam sistem tradisional atau Islam bukanlah intelektual. Sejarah kolonial. Tahun 1808, Instruksi Jenderal Dendles terbukti pertama diperhatikannya pendidikan untuk orang-orang muslim. Tahun 1901, perubahan nyata terjadi zaman kebijakan etis yang mengatakan bahwa Belanda berutang budi pada Indonesia. Pendidikan gaya barat, jumlah pelajar dari kalangan muslim santri. Hal ini disebabkan oleh sistem diskriminatif pendidikan dan sebagian disebabkan oleh politik dan kooperatif para ulama yang terhadap pemerintah kolonial. Akibat puncak pendidikan kolonial. 1. Melebarnya jurang antara rakyat dan berorientasi Islam dan elit tradisional. 2. Interposisi elit tradisional dan Cina mendukung menyamarkan peranan Belanda sebagai penghisap tenaga pribumi. 3. Gerakan nasionalis di Indonesia bercorak anti-kolonial, anti-Cina, keislaman, dan sosialis. 4. Islam menjadi senjata ideologis dari berbagai gerakan melawan para penjajah. Pendidikan modern santri Indonesia menuju Islam fundamental. Indonesia memiliki sejumlah besar intelektual pendidikan modern. Akibatnya ialah kian fasihnya kaum muslim mengungkapkan aspirasi-aspirasi mereka dan sebagai efeknya keterlibatan santri dalam birokrasi. Keterlibatan mereka dalam pemerintahan birokrasi adalah sebagian cara mereka untuk melihat jalan-jalan baru. Rakyat dan pemerintah bekerja di dalam. Tidaklah mengherankan bila rakyat kian melihat ke cara-cara baru yang tidak konvensional untuk memperbarui pemerintah. Indonesia. Sekarang kita membicarakan tentang Indonesia. Indonesia sendiri adalah wilayah yang memiliki sekitar 2 juta kilometer persegi luas dan terdiri atas 13.667 pulau dengan berbagai ukuran, bentuk dan kepadatan populasi, dan dengan penduduk sekitar 150 juta orang. Menciptakan pemerintah yang bersih. Cara lain untuk menciptakan suatu pemerintahan bersih ialah memperkuat orientasi etika berdasarkan agama. Cara baru berpolitik, sebuah tuntutan. Muslim seperti di Indonesia ini sangat menerima proses lanjutan islamisasi damai. Sangat hangat dan sangat disayangkan bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi pemerintah. Suatu upaya untuk mengakhiri citra eksklusivistis
politik yang berorientasi Islam, menuntut sikap konsisten untuk mau mengorbankan hasil-hasil politis jangka pendek. Karena itu, upaya semacam itu harus menfokuskan pada proses demokratisasi sebagai mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka, dan adil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, apabila ada ketidaksamaan dalam materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.